Tok tok tok. Suara ketukan di depan rumah Pak Bambang terdengar. Andi, seorang pemuda berwajah lugu, berdiri di depan pintu rumah salah satu nasabahnya itu. Tapi, pada saat pintu terbuka, bukan Pak Bambang yang menyambutnya, melainkan istrinya, Mbok Tarmi. Tanpa sepatah kata, mata keduanya bertemu. Mbok Tarmi yang kala itu mengenakan hanbok membuat Andi terperanjat mendapati panorama tak biasa ada di depannya. Awalnya, wanita berusia setengah abad itu hendak mandui. Tapi, karena mendengar ketukan pintu, akhirnya ia menunda dulu acaranya itu. Andi masih terdiam di tempatnya. Pria itu tak bisa mengalihkan perhatiannya dari keindahan istri nasabahnya itu. Sementara Mbok Tarmi juga tak kalah terpana dengan tampilan lugu tapi gagah pegawai koperasi tersebut. Memang saat itu adalah kali pertama Andi datang ke rumah Pak Bambang. Pemuda lajang berusia 27 tahun itu hendak menagih pinjaman, karena 1 minggu yang lalu Pak Bambang berjanji akan melunasi 1 minggu berikutnya. "Maaf Bu, Bapak ada?" tanya Andi. Ia berusaha menepis pikiran aneh di benaknya. Sementara Mbok Tarmi justru tersenyum ramah. "Bapak belum pulang. Kalau Masnya mau, Mas bisa menunggunya di ruang tamu." Andi mengangguk, ia pun menuju ruang tamu lalu duduk di sana, setelah Mbok Tarmi mempersilahkannya. "Oh ya Mas, saya tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Mbok Tarmi, hendak menuju kamar mandui untuk membersihkan diri. "Silahkan Bu," sahut Andi tersenyum pada istri nasabahnya itu. Jangan panggil ibu lah, panggil aja Mbok. Saya biasa dipanggil Mbok sama langganan jamu saya." Iya Mbok," sahut Andi. Mbok Tarmi lantas berlalu dari hadapannya. Tapi mata Andi tak berhenti memperhatikan laju jalanan wanita tua itu. Meski sudah berusia, tapi entah kenapa Andi terkesima. Ia bahkan baru tahu jika Pak Bambang memiliki istri sempurna seperti Mbok Tarmi itu. Tapi lagi-lagi, dia harus profesional dan memfokuskan pikiran pada niat awal, menagih pinjaman pada nasabahnya. Jam sudah menunjukkan angka 7 petang. Sudah hampir setengah jam Andi di sana. Tapi, tak ada tanda-tanda Pak Bambang akan pulang. Sementara di kamar mandui, Mbok Tarmi yang baru saja selesai dengan acaranya, seketika kaget saat lampu listrik padam secara tiba-tiba. Ya ampun, gumam Mbok Tarmi bingung. Seluruh rumah gelap, karena tak ada cahaya penerangan apapun di sana. Mbok Tarmi yang panik, refleks memanggil Andi untuk meminta bantuan penerangan. Mas Andi di mana? Ada senter di sana?" ucap Mbok Tarmi dengan nada sedikit tinggi. Andi yang mendengar segera melangkah menggunakan senter ponselnya menuju arah sumber suara. "Mbok di mana?" tanya Andi dengan nada khawatir. "Di sini Mas," jawab Mbok Tarmi. Sementara Andi mengarahkan lampu senter ke arah Mbok Tarmi berada. Wanita itu masih mengenakan hanbok di depan kamar manduinya. Ia terdiam saat sinar senter Andi menyinarinya. Dengan canggung Andi beberapa kali meneluan ludihnya. Tapi ia berusaha tetap fokus untuk menerangi istri nasabahnya itu. "Terima kasih yo Mas. Untung ada Mas Andi," kata Mbok Tarmi dengan senyum manisnya. Andi pun membalas senyuman tersebut. Entah mengapa, keduanya sama-sama canggung dengan keadaan saat itu. Andi lantas mengantar Mbok Tarmi ke kamarnya sambil memberi penerangan agar tidak tersandung atau menabrak sesuatu saat berjalan. "Mbok, saya tunggu di luar saja ya." Andi lantas memberikan senternya pada Mbok Tarmi. Iya Mas," sahut Mbok Tarmi yang kemudian menuju kamarnya, sementara Andi menunggu di depan pintu. Sampai tak lama kemudian, lampu listrik kembali menyala. Akhirnya Andi memutuskan untuk kembali menuju ruang tamu dan kembali menunggu Pak Bambang di sana. Semenit kemudian, Mbok Tarmi datang menemuinya. Namun fokus Andi kembali tersita oleh tampilan tak biasa istri nasabahnya. Mbok Tarmi justru menggunakan dastuir sederhana, seolah memang sengaja menguji Imron dalam dirinya. "Jadi Mas Andi kesini ada keperluan apa ya?" "Jadi gini Mbok, saya kesini mau menagih uang yang Pak Bambang pinjam minggu lalu." Gimana ya Mas?
Tapi Mbok juga nggak tahu Bapak pulang jam berapa. Gimana kalau besok saja Masnya kembali ke sini? Sebenarnya Andi tak ingin menunda waktu untuk menyelesaikan urusan itu. Ia membutuhkan uang itu, tapi juga merasa sungkan pada istri nasabahnya itu. Dengan berat hati, akhirnya Andi pun mengangguk. Lagi pula akan terlalu malan jika ia harus menunggu nasabahnya itu pulang. Ya sudah Mbok, mungkin saya akan kembali besok sore. Setelah berpamitan, Andi beranjak untuk pulang sementara Mbok Tarmi mengantarnya hingga depan pintu. Tapi, sebelum Andi pergi, Mbok Tarmi sempat tersenyum padanya. Seolah wanita tua itu tak sabar menunggu Andi kembali esok harinya. Singkat kata, esok harinya pukul 3 sore, Andi kembali mendatangi rumah nasabahnya itu. Andi sengaja datang lebih awal, berharap bisa bertemu dengan Pak Bambang di rumahnya. Tapi lagi-lagi, saat pintu terbuka, Andi hanya menjumpai Mbok Tarmi yang tersenyum ramah padanya. Bedanya, Mbok Tarmi tampil sedikit sopan dengan menggunakan kebaya khas orang Jawa. "Maaf, Mas Andi, Bapak masih belum pulang," ucap wanita paruh baya itu di depan pintu rumahnya. Saat itu, Andi benar-benar jengkel. Apalagi sudah kedua kalinya ia datang, tapi tak bertemu dengan nasabahnya. Tanpa basa-basi, Andi memutuskan untuk pulang, dan mungkin 2 hari berikutnya saja ia kembali menagih pinjaman. Kalau begitu, biar besok sore saja saya balik lagi Mbok. Andi berbalik, hendak pergi. "Mas Andi, tunggu saja dulu Mas. Mungkin Mbok yang akan membayar pinjaman itu." Andi menoleh terheran. "Maksudnya Bok?" "Ya, mungkin Mbok bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak Mas." Dengan raut sumringah, Andi mengangguk. Ia kemudian kembali duduk di ruang tamu, sementara Mbok Tarmi menuju dapur untuk membuatkan Andi minuman. Andi tak menyadari jika apa yang dikatakan Mbok Tarmi hanyalah alasan belaka. Apalagi Mbok Tarmi tahu jika pinjaman suaminya itu sangatlah banyak. Jadi tak mungkin ia membayar pinjaman suaminya itu. Tapi, ia mempunyai rencana lain agar Andi tak merasa sia-sia datang ke rumahnya. Bahkan mungkin bisa meringankan pinjaman suaminya itu tanpa harus membayarnya. 1/4 jam kemudian, Mbok Tarmi kembali dengan membawa nampan berisi kopi dan camilan. Tapi yang membuat Andi gelegapan, wanita itu datang dengan menggunakan hanwok yang sama persis seperti saat Andi datang kemarin. "Maaf Mas Andi, Mbok tinggal mandui sebentar ya, nggak enak bicara kalau belum dandan." Andi tak menjawab. Netranya masih terpaku pada panorama alam di depannya. Ia melongo, apalagi saat Mbok Tarmi meletakkan nampan tepat di depannya. Tentu saja, anugerah yang tersembunyi di balik kabinet itu pun tak luput menyapanya. Sementara Mbok Tarmi sendiri justru senyum-senyum melihat ekspresi kahet pria di depannya. Ia yakin rencananya akan berjalan sesuai dengan harapannya. Sesampainya di Hamar Mandui, Mbok Tarmi mulai melancarkan visi misinya. Sebelum masuk tadi, ia juga sudah sengaja meletakkan hanwok di meja makan. Tujuannya, agar nanti ia meminta bantuan Andi untuk mengambilkannya. Sementara Andi yang masih tak tenang sejak kepergian Mbok Tarmi, mendadak dikagetkan kembali dengan suara panggilan wanita itu dari Hamar Mandui. Mas Andi, Mbok bisa minta tolong." Mendengar itu, dengan ragu Andi beranjak ke arah pintu Hamar Mandui yang masih nampak tertutup. "Minta tolong apa Mbok?" jawab Andi dari balik pintu. "Tolong ambilkan hanwok lain di meja dapur ya Mas." Iya Mbok, sahut Andi terbata. Tanpa prasangka apapun, Andi melangkah mengambil hanwok yang rupanya memang tergeletak di meja dapur. Awalnya, ia berniat mengantar barang itu sampai depan pintu saja. Tapi lagi-lagi ia dibuat tak percaya dengan ucapan Mbok Tarmi. "Mas Andi, masuk aja Mas." Sontak Andi kaget tak percaya. "Tapi Mbok..." "Ndak apa-apa kok Mas." Dengan perasaan campur aduk, Andi yang pada dasarnya pria lugu itu pun melangkah sambil menutup matanya. Ia berjalan dengan hati-hati, meski pada akhirnya pria itu terpeleset hampir terjatuh, tapi beruntung Mbok Tarmi dengan sigap menangkuapnya. Berbeda dengan Andi yang salah tingkah, Mbok Tarmi justru tersenyum dengan tingkah pemuda tersebut. "Mama maaf Bok, sebaiknya saya segera pergi," ucap Andi sambil menunduk.
meski sesekali ia melirik panorama alam semesta dunia. Jantungnya dag-digdug, apalagi saat itu adalah kali pertama ia mendapati hal sedemikian rupa. Dengan buru-buru, Andi berbalik hendak pergi dari sana, tapi lagi-lagi mendadak Mbok Tarmi menaruik tangannya. "Tunggu, Mas." Sontak Andi gelagapan. Ada apa, Mbok?" Mas Andi perlu bantuan?" sahut Mbok Tarmi sambil merapatkan barisan. Imron Andi benar-benar mendapat ujian. Apalagi, ia paham betul arti tawaran yang tak mungkin ia abaikan. Ingin Andi menjawab iya, tapi ia bingung untuk memulainya. Tetapi Mbok, belum selesai dengan kata-katanya. Mendadak, Mbok Tarmi mencuri start duluan. Istri nasabahnya itu memberi sebuah sambutan perkenalan karena ia paham Andi pun juga mengharapkan kegembiraan. Dan ternyata benar Andi yang semula diam akhirnya turut membalas sambutan demi sambutan. Dengan sabar, Mbok Tarmi berusaha membawa Andi pada suasana syahdu, namun rileks. Karena ia juga tahu, Andi masih belum pro dalam menyarankan masalah kehidupannya. Di saat yang sama, Mbok Tarmi segera menyiapkan sajian-sajiannya, sementara Andi dengan antusias menerima serta memberi perhatian lain-lainnya. Lantunan irama Melayu bergema, memecah keheningan suasana. Apalagi ketika Andi menyiapkan perahu layarnya. Sekilas, nampak Mbok Tarmi terkejut dengan penampakan perahu tersebut, tapi juga antusias untuk memberi perhatian lainnya. Dan ketika Andi mulai melajukan perahunya, Mbok Tarmi menjadi sering memanggil-manggil namanya. Semula Andi memang merasa ragu karena masih baru perdana. Tapi dengan keteguhan dan keyakinan yang dimilikinya, Andi rupanya berhasil membawa Mbok Tarmi tiba di terminal utama, disusul Andi beberapa menit setelahnya. "Gimana? Cicilan pinjamannya, Mas?" tanya Mbok Tarmi sambil tersenyum. "Hari ini lunas, Mbok, hehehe." Keduanya pun tertawa bersama, seolah tak ada beban di antara mereka. Singkatnya, waktu pun berlalu dan jam sudah menunjukkan angka 8 malam, tapi Pak Bambang juga belum pulang. Setelah semua yang Andi lalui tadi, ia langsung bersiap untuk berpamitan pulang. Di benaknya, tak ada lagi rasa jengkel sedikit pun. Andi berpikir, meski tak mendapat uang, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan pengalaman yang mungkin akan sulit ia lupakan. Singkatnya, semenjak kejadian tempo lalu, rasanya Andi begitu bersemangat datang ke rumah Pak Bambang. Selain untuk urusan pinjaman, ia juga berharap mendapat keberuntungan seperti waktu lalu. Seperti sore itu. Tepatnya 2 hari setelah kejadian dengan Mbok Tarmi, Andi baru saja tiba di kediaman Pak Bambang untuk kembali menagih hutang pada nasabahnya itu. Awalnya, Andi berharap Mbok Tarmi yang akan membuka pintu, tapi justru berbeda sore itu. Ada apa?" tanya Pak Bambang berpura-pura lupa dengan pinjamannya itu. Pak Bambang menyambut kedatangan Andi dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana canggung. Andi lantas menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin menagih pinjaman itu. Pak Bambang sendiri tak tahu jika kemarin lusa istrinya sudah memberikan kejutan pada pegawai koperasi itu. "Maaf Di, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja. Jadi sementara Bapak nggak bisa membayarnya." "Baiklah Pak, saya bisa ngerti. Lagi pula kemarin istri Bapak sudah membayarnya." Demi meringankan beban Pak Bambang, Andi pun beralasan jika Mbok Tarmi telah membayar pinjaman tersebut. Dan tentunya, Andi mengatakan jika Mbok Tarmi membayar cicilan itu dengan uang, bukan dengan lainnya. Tapi rupanya, bukannya senang, Pak Bambang justru emosi mendengarnya. "Kenapa dia nggak ngomong sebelumnya?" gerutu Pak Bambang. Sementara Mbok Tarmi, yang mendengarkan pembicaraan mereka dari kejauhan, justru kaget dengan respon suaminya. Dia beranjak dari dapur, lalu menghampiri suaminya. "Aku kan cuma mau bantuin kamu toh, Pak." "Aku nggak perlu bantuanmu, Bu. Aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Pak Bambang dengan nada sedikit tinggi. Dengan emosi, pria itu beranjak pergi meninggalkan rumah, tanpa berpamitan pada istri dan pegawai koperasi itu. Sementara Andi sendiri kaget, karena kedatangannya justru membuat suasana rumah menjadi seperti itu. Suasana yang semula ceria berubah hening. Sampai tiba-tiba
Mbok Tarmi menangis di depan Andi yang tak mengerti tentang apa masalah yang sebenarnya. Mbok gak ngerti, Mas. Padahal Mbok hanya ingin bantu Bapak aja. Apa Mbok salah? Andi yang merasa simpati pun juga tak tahu harus menjawab apa. Apalagi Andi sendiri belum berkeluarga, tentu tak mengerti masalah dalam rumah tangga. Sementara di tempat lain, Pak Bambang rupanya sudah berhenti di depan rumah kontrakan yang agak jauh dari rumahnya. Setelah mengetuk pintu, sesosok wanita muda menyambutnya. Ya, wanita yang akhir-akhir ini menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Wanita itu tak lain adalah Yuni, putri dari sahabat akrab istrinya. Yuni tersenyum, tapi Pak Bambang tampak tak begitu antusias meresponnya. Pikirannya masih kacau karena sikap istrinya. "Bapak, kenapa? Kayaknya marah gitu," tanya Yuni terheran. "Kamu tahu, Yun, istri Bapak nggak bilang kalau sudah mencicil pinjaman Bapak. Kalau Bapak tahu, Bapak kan bisa pinjam uang itu dulu untuk keperluan kita." Yuni tersenyum senang, tak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi pria yang sudah 1 tahun bersamanya. "Jangan marahlah, Pak. Ayo, kita bicarakan di ruang tamu," ajak Yuni menarik pria tua itu menuju ruang tamu kontrakannya. Istri Bapak itu selalu bikin Bapak jengkel. Dia tak mengerti kebutuhan Bapak. Kalau memang ada uang, kenapa nggak dikasihkan sama Bapak? "Sudahlah, Pak. Yuni tahu apa yang Bapak butuhkan sekarang." Pak Bambang menoleh. "Apa, Yun?" Yuni tak menjawab. Wanita itu justru merapatkan barisannya, sembari membuka satu kancuing dastuirnya. Sementara Pak Bambang yang mengerti sikap Yuni pun mendadak tersenyum. "Ah, kamu tahu aja apa yang Bapak butuhkan," ucap Bambang dengan manjiahnya. "Kapanpun itu, Pak," sahut Yuni, yang segera menyiapkan sajian anugerah beserta lain-lainnya. Malam itu, Pak Bambang kembali mendapat saran serta solusi terbaik dari Yuni. Sejenak pria itu melupakan masalah yang dialaminya. Apalagi, masalah dari Yuni jauh lebih indah dari masalah yang diberikan oleh istrinya. Singkatnya, 2 hari kemudian, Mbok Tarmi yang dilanda kebimbangan karena selama 2 hari itu suaminya tidak pulang, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Andi, pegawai koperasi yang akhir-akhir ini menjadi pelipur laranya. Mungkin dengan adanya Andi, Mbok Tarmi bisa menemukan keberadaan suaminya. "Mas, Mbok kan pernah membantu Mas Andi. Apa sekarang Mas Andi bisa bantuin Mbok juga?" tanya Mbok Tarmi. "Bantu apa, Mbok?" Mbok Tarmi lantas menceritakan masalah yang dialaminya tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong Andi untuk mencari keberadaannya. Dengan antusias, Andi pun bersedia, apalagi pertengkaran kemarin masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bagi Andi, bukanlah hal yang sulit untuk mencari keberadaan nasabahnya itu. Terlebih, Pak Bambang merupakan nasabah setianya dulu. Sehingga ia cukup mengenal beberapa teman Pak Bambang yang sering bersama pria itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mbok Tarmi mendapat berita dari Andi yang membuatnya tak percaya. Andi menemukan Pak Bambang sering mengunjungi kontrakan yang berada di sudut kota. Kontrakan yang Andi sendiri juga tak tahu siapa pemiliknya. Dan tepat pada hari yang telah ditentukan, mereka berdua pun menuju ke kontrakan itu pada sore harinya, tepat saat Pak Bambang pulang bekerja. Andi memarkirkan motornya sedikit jauh, agar tak ada yang curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Mbok Tarmi menemukan suaminya berhenti tepat di depan kontrakan, lalu disambut oleh seorang wanita yang tak asing baginya. Perasaannya begitu hancur setelah tahu siapa wanita yang bersama suaminya. Putri dari sahabat baiknya sewaktu kecil dan sampai saat itu masih menjadi sahabat baiknya. "Biar Mbok kesana, Mas," ucap Mbok Tarmi sambil menangis. "Tapi Mbok, saya khawatir Mbok malah makin kecewa." Namun Mbok Tarmi yang sudah dilanda emosi pun tak menggubris ucapan Andi. Wanita itu melangkah menuju kontrakan, meninggalkan Andi yang masih terdiam di atas motornya. Kebetulan pintu tak terkunci, sehingga Mbok Tarmi dengan mudah masuk
Dan saat itulah Mbok Tarmi menemukan kenyataan yang begitu pahit di depan matanya. Suaminya yang tengah sibuk taram tamtam sepulang kerja, gelagapan dengan kedatangan istrinya. Begitu pula dengan Yuni, yang berhambur mencari kabinet serta segitiga bermudanya. Sekarang sudah jelas, Mas. Lebih baik kita akhiri semuanya. Mbok Tarmi berlari pergi, sementara sang suami mengejarnya meski kesulitan karena belum sempat merapuikan lain-lainnya. Buk, tunggu toh Buk, biar Bapak jelaskan. Pak Bambang terus mengejarnya, tapi Yuni justru menahuannya. Dengan berderai air mata, wanita itu menghampiri Andi dan meminta pria itu mengantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mbok Tarmi masih terus menangis. Dan, sebagai orang yang pernah dekat dengannya, Andi berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pria itu mencoba menghibur Mbok Tarmi, memberikan perhatian agar tangisannya mereda. Setelah mereda, Andi pun berpamitan untuk pulang, mengingat waktu juga sudah larut malam, dan tak mungkin pula jika dia harus bermalam di sana. Mbok, saya pulang ya. Mungkin dengan menyendiri, bisa membuat pikiran Mbok lebih tenang lagi, ucap Andi sambil beranjak dari duduknya. Bukannya menjawab, Mbok Tarmi tiba-tiba beranjak dan berhambur mengeyuknya. Mas Andi, Mbok bisa minta tolong sekali lagi. Apa Mbok? Tolong buat Mbok lupa sama Pak Bambang. Sasa saya harus gimana Mbok? Mbok Tarmi tak menjawab, tapi justru menaruik Andi menuju hamarnya. Andi sendiri bisa memahami apa yang dialami Mbok Tarmi. Tapi anehnya Andi juga tak keberatan jika seandainya ia hanya menjadi pelarian. Dia tak peduli karena yang ada di benaknya saat itu adalah kebahagiaan Mbok Tarmi. Dan akhirnya malam itu menjadi malam panjang bagi mereka. Keduanya membiarkan diri hanyut dalam aliran nirwana, menciptakan rasa yang timbul oleh sebuah pengkhianatan dan berharap semua itu berakhir bahagia. Sebulan setelah kejadian ditemukannya Pak Bambang tersebut, Mbok Tarmi mengajukan surat perpisahan secara sepihak. Ia tak penyesuali keputusan itu, sebab selanjutnya ada Andi yang akan menjadi imamnya. Ya, Andi memutuskan menjadi suaminya. Dan Mbok Tarmi pun percaya jika Andi bisa memberi kebahagiaan selamanya